Sudah jamnya, perkenankan Ibu untuk memulai kuliah hari ini. Jadi saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melanjutkan perkuliahan di kelas B ya. Itu tentang sedikit kita akan bahas mengenai siklus sel atau cell cycle yang kaitannya dengan nanti cell cycle dan cancer. Kemudian kita akan membahas mengenai sifat-sifat ya, sifat-sifat dari cancer yang tidak ditemukan pada sel normal, yaitu karena itu memang sifatnya cancer ya, jadi tidak ditemukan pada sel normal. Oke, nanti di akhir kita bagi absensinya di akhir dari perkuliahan. Oke, jadi sebentar Ibu catat dulu. Ini baru 64 orang. Masuk, enggak apa-apa, enggak ikut kuliah juga enggak masalah. Ujian tahu, harus tahu kalau pas ujian. Oke, jadi perkenankan Ibu share untuk yang hari ini. Oke, apakah kalian sudah bisa melihat ya apa yang ada di layar? Kalau sudah, tolong untuk menginfokan ke Ibu. Sudah, dokter. Oke, terima kasih Lintang. Oke, sekarang biarkan Ibu share yang lebih gede. Oke. Topik hari ini ya, kita akan mempelajari secara seluler dan sedikit molekulernya ya, tapi itu lebih ke arah selulernya, tentang bagaimana sebenarnya sel itu bisa nantinya itu membentuk sel kanker. Jadi ada satu teori ya, yang ini banyak orang-orang dari biologi sel atau seluler biologi mempelajari. Jadi secara normal itu sebetulnya sel ya, itu kalau akan memperbanyak diri, mitosis, membelah atau proliferasi ya, dalam kondisi normal itu diatur oleh satu aturan yang disebut sebagai cell cycle atau siklus sel. Nah, apa yang terjadi pada siklus sel itu, siklus sel normal, itu nanti ada ya namanya sebelum sel membelah ya, itu ada namanya sintesis dulu, membuat kopi dari DNA-nya. Setelah DNA-nya dikopi, kemudian akan ada proses mitosis atau membelah ya sel itu. Nah, di antara proses pengkopian dan proses untuk selanjutnya pembelahan itu juga ada fase-fase persiapan. Kalau ceritanya pada normal sel atau bukan cancer sel ya, semua siklus yang ada di dalam siklus itu adalah runut dan membutuhkan bahan-bahan yang semuanya dalam kondisi normal, tidak cacat. Terutama yang dibutuhkan di sini karena untuk pembelahan sel itu adalah materi genetiknya. Materi genetik itu adalah DNA, itu harus utuh, tidak cacat, tidak ada luka atau tidak ada kekurangan di situ. Itu adalah salah satu prasyarat dari normal sel ya, bukan cancer sel ya, normal sel itu untuk bisa mengikuti proses mitosis secara normal. Itu semua diatur oleh yang ada di dalam siklus sel. Nah, beberapa ahli itu juga menyatakan bahwa kejadian kanker itu disebabkan karena adanya penyakit pada siklus sel atau gangguan pada siklus sel.
Oke, gangguannya itu akan kita sebutkan nanti di belakang, di mana gangguannya, siapa yang terganggu. Nah, untuk mengetahui yang berkaitan dengan siklus sel dan cancer, kita akan bahas dulu yang berkaitan dengan normal sel, siklus sel yang berkaitan dengan normal sel. Oke. Sebagian masih ingat kemungkinan ya dari kalian bahwa siklus sel normal itu diatur oleh dua fungsional fase. Ada fase fungsional dan fase preparation. Nah, fase fungsional itu fungsinya untuk apa? Fase fungsional atau S fase itu adalah mengcopy DNA, membuat replikasi dari DNA. Sementara M fase atau mitosis itu untuk membuat duplikat kromosom antar anak-anak selnya. Di antara dua fase, ya, fase fungsional dan preparation fase, itu ada fase yang kita di antara fase fungsional tadi, itu ada fase persiapan yang kita sebut sebagai preparation fase. Preparation fase itu ada yang namanya gap 1 dan ada yang namanya gap 2. Gap 1 itu persiapan untuk replikasi, ya, untuk pengkopian atau persiapan untuk S fase. Sementara gap 2 itu atau gap 2 itu adalah persiapan untuk mitosis. Nah, dalam siklus sel ya, itu juga ada yang namanya gap zero atau yang kita sebut sebagai non-cycling state. Gap zero fase. Apa ini? Di gap zero itu banyak ditemukan di situ pada siklus itu adalah siklus di mana sel-sel itu tidak aktif membelah. Dia bisa dalam kondisi istirahat, tidak aktif membelah, atau juga di gap zero itu adalah sel yang sudah siap untuk dikeluarkan dari siklus. Sudah saatnya keluar dari siklus, dia tidak akan membelah lagi, kemudian stop pembelahan, dia keluar dari siklus yang akan diprogram dengan program yang kita sebut sebagai program sel death atau apoptosis. Nah, siklus sel sendiri ini diatur oleh banyak hal, baik dari yang intrinsik maupun ekstrinsik, ekstraseluler maupun intraseluler. Yang contohnya bisa diatur oleh growth factor, oleh mitokin, oleh kontak antar sel, nutrisi itu berpengaruh untuk pembelahan sel. Jadi faktornya banyak, yang mempengaruhi adalah growth factor, kemudian juga ada nutrisi, kontak sel, dan sebagainya itu berpengaruh. Nah, pada siklus sel normal ya, kita ulang kuliah ibu yang kemarin ya, itu ada mitosis pada normal sel atau siklus sel normal atau proliferasinya atau mitosisnya itu diatur oleh produk gen yang kondisinya itu selalu imbang, balance. Produk gen yang berkaitan dengan mitosis atau proliferasi itu adalah oncogene dan tumor suppressor gene. Ingat kuliah pertama kemarin kalau kalian masuk ya, tumor suppressor gene dan oncogene. Jadi ini balance. Oncogene itu dia yang memicu untuk mitosis. Namun kalau jumlah mitosisnya itu sudah terpenuhi jumlahnya, memenuhi jumlah yang tertentu, maka tumor suppressor gene ini akan mengeluarkan sinyal untuk stop membelah. Ya, jadi balance. Jumlah sel yang ada di situ itu di satu tempat itu akan selalu sama. Ya, karena yang hilang, yang mati, yang apoptosis itu akan digantikan dengan jumlah yang sama. Oke, selain diatur oleh produk gen yang mengatur untuk mitosis dalam siklus sel ya, itu juga diatur oleh produk gen yang mengatur kapan sel itu harus diprogram mati atau apoptosis, kapan sel itu tetap dipertahankan untuk hidup.
Nah, prodagen yang mengatur apoptosis atau program sel death itu kita sebut sebagai bugs, ya. Itu bisa memicu apoptosis. Sementara yang menghambat terjadinya apoptosis, menghambat program sel death dalam arti menghambat sel itu untuk tidak dimatikan di program mati, itu prodagennya adalah namanya anti apoptosis atau BCL2, ya. Jadi ada pengaturan di situ, selain diatur mitosisnya, itu juga diatur kapan harus mati terprogram atau kapan dia harus dipertahankan hidup. Balance antara kapan dia harus mitosis, kemudian kapan dia harus mati, itu yang menyebabkan sel pada jaringan atau pada organ yang normal itu jumlahnya akan tetap sama. Sekarang kalian akan sedikit mulai memahami bahwa kenapa pada jaringan kanker, pada organ kanker itu ukurannya menjadi lebih besar, tidak terkontrol. Kenapa sel itu tidak terkontrol pertumbuhannya, kemudian tidak terkontrol mitosisnya. Kenapa? Karena tidak ada balance antara prodagen yang mengatur mitosis dan juga prodagen yang mengatur untuk kapan sel itu diprogram mati. Jadi kalau itu imbang ya sudah, yang terbentuk itu adalah sel normal. Ya, tetapi kalau itu tidak balance, ada sesuatu yang menyebabkan tidak balance, itu yang akan terbentuk adalah cancer cell. Nah, umumnya dan ini terjadi ya, yang sesungguhnya bahwa ketidakbalancean itu disebabkan karena adanya mutasi pada prodagen yang berkaitan dengan mitosis, misalnya mutasi pada onkogenia, mutasi pada tumor suppressor gene, ya, atau adanya mutasi pada prodagen yang mengatur kapan itu harus dimatikan program sel death, apoptosis, atau kapan dia tetap harus dipertahankan hidup. Jadi ketidakseimbangan yang menyebabkan siklus sel ini menghasilkan bukan sel normal ya, tetapi sel kanker, itu adalah ketidakseimbangan dari prodagennya. Ya, ketidakseimbangan. Kenapa ketidakseimbangan itu terjadi? Karena ada mutasi. Mutasi itu akan mengubah fungsi normal dari prodagen yang mengatur mitosis maupun mengatur program sel death. Oke. Nah, ini adalah contoh gambaran ya dalam satu siklus sel normal. Ini kalau untuk mau persiapan sintesis, ini ada persiapan gap 1 dulu. Nanti kalau untuk mitosis, ini ada persiapan gap 2. Ya. Nah, di sini itu cek kontrolnya luar biasa. Contohnya ya, pada gambar ini hanya sebagai contoh. Kalau sebelum sel itu masuk pada fase S, fase untuk dibikin duplikat kopi DNA, itu ada fase persiapan G1, persiapan untuk S. Fase G1 ini krusial, sangat important ya, sangat penting. Karena ini checkpoint ya, yang selalu mengecek apakah sel yang akan kita sintesis, kemudian kita lakukan untuk membelah, itu ukurannya sudah memenuhi syarat. Lingkungannya apakah juga mendukung untuk sel itu membelah. Dan yang terakhir, cek itu adalah DNA-nya utuh enggak? Lengkap enggak? Rusak enggak? Ada aberration pada DNA-nya enggak? Ada kerusakan di part DNA-nya enggak? Ya, karena kalau pada siklus sel normal adanya kerusakan pada DNA ini ya, itu akan menyebabkan kalau DNA sel rusak, itu gap 1 itu yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab untuk nyetop, stop. Jangan dulu dilakukan
sintesis ataupun replikasi. Betulkan dulu DNA rusaknya dengan DNA excision repair, diilangi ya, atau direparasi dengan cara yang lain ya. Nanti kalau reparasi itu tidak jalan bagus, kalau reparasi itu jalan bagus, oke, baru dia dimasukkan fase untuk sintesis. Tapi kalau reparasi itu gagal, gap one ini yang tadi sudah nyetop, itu bisa memutuskan untuk sel dengan cacat DNA-nya tadi, ya, yang nantinya bisa diturunkan ke anak turunannya, kita sebut sebagai transform sel, itu untuk di apoptosis. Sudah, kalau di program sel death ceritanya selesai. Tidak akan ada cerita, ya, tidak akan jadi masalah. Ya, kemudian juga ini kalau nanti mau masuk ke mitosis, misalnya sintesis sudah, mau masuk mitosis itu juga ada gap 2. Ini juga sebagai kiper juga ya, penjaga. Gap 2 itu memastikan apakah semua DNA-nya sudah terreplikasi, apakah selnya sudah cukup besar ya, cukup untuk membelah, baru kemudian dilakukan mitosis. Kalaupun seandainya tidak semua DNA-nya terreplikasi, ya di stop sama G2 untuk dilakukan misalnya perbaikan kalau memungkinkan. Kalau tidak, sudah diprogram mati. Kalau diprogram mati sudah, sel itu sudah tidak ada apa-apanya ya, dia tidak akan mitosis dan dia tidak akan menurunkan DNA yang cacat ke anak turunnya ya, atau yang kita sebut transform sel, itu tidak terjadi. Itu yang terjadi pada kondisi sel normal ya, bukan sel cancer, karena cancer itu ada ceritanya tersendiri. Nah, balance ini ya yang Ibu sebutkan tadi antara dia yang mitosis, yang membelah ya, kemudian dia yang harus mati, diprogram mati, itu seimbang, itu sehingga populasi dalam suatu sel, sel populasi dalam satu tempat itu jumlahnya akan selalu sama. Ini menjelaskan kenapa pada normal sel itu terkontrol mitosisnya. Itu bisa dijelaskan dari yang Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian kalau itu yang berkaitan dengan cancer cell ya, siklus sel yang berkaitan dengan cancer cell ya, itu ada transformasi dari normal sel ke tumor sel. Jadi Ibu sebutkan tadi gen-gen atau produk gen yang mengatur untuk mitosis maupun yang mengatur untuk apoptosis itu mengalami mutasi pada kontrol sel normal. Nah, biasanya yang mengontrol untuk mitosis, sudah kita jelaskan di kuliah pertama, itu ada produk gen yang kita sebut sebagai tumor suppressor gene atau P53 atau TP53. Dia itu kontrol dia. Ya, sedikit tapi dia ada untuk kontrol stop kapan mitosis itu dihentikan. Kalau ada cacat pada materi genetik dari selnya. Namun demikian ya, fungsi dari P53 ini yang berkaitan dengan siklus sel ya, kan ada tahapan gap 1, gap 2 tadi. P53 yang normal itu bisa menyebabkan arrest atau G1 itu arrest. Kalau istirahat atau di stop ya, kalau ada sel dengan materi genetik itu cacat. Nah, itu kalau P53 normal. Nah, kalau P53-nya itu abnormal, mutation di situ, apakah dia bisa menyetop gap 1? Menyebabkan gap 1 itu arrest? Tidak. Jadi kalau ada P53 mutasi, di P53 mutasi ya, oncosuppressor gene-nya itu mutasi ya, itu kalau misalnya ada sel dengan materi genetik yang cacat,
itu dia tidak mampu untuk menyetop, tidak bisa menyebabkan arrest G1, tidak bisa di-stop di G1. Akibatnya apa? DNA yang cacat, ya, kecacatan sel kecacatan sel di DNA tadi itu tidak bisa direparasi, apalagi itu di apoptosis. Terus prosesnya dilanjut, tidak bisa direparasi, tidak bisa dilanjut, tetapi G1 ini juga tidak bisa mencegah dia untuk masuk ke tahapan sintesis. Akhirnya apa yang terjadi? Sel dengan cacat materi genetik tadi, DNA yang cacat, itu disintesis, direplikasi, nanti dimitosis. Jadilah yang kita sebut sebagai transform cell. Jadi kejadian pada kanker di sini ya berkaitan dengan siklus sel itu sama. Jadi siklus sel itu tetap dikendalikan oleh prodagen yang mengatur mitosis maupun yang mengatur apoptosis, program sel death tadi. Namun demikian prodagen yang mengatur mitosis itu ada mutasinya. Mutation itu menyebabkan dia tidak berfungsi secara normal. Kalau secara normal dia berfungsi, dia bisa stop GAP1. GAP1 stop, oke, semua cacat DNA bisa direparasi, kemudian bisa, kalau gagal reparasi, bisa dimatikan. Tetapi karena ini cacat, ada mutation di situ, semua barang yang cacat itu bisa jalan, jadi lolos screening. Dan itu yang kita sebut sebagai transform cell. Ya, seperti itu. Jadi kalau dalam ceritanya siklus sel dan kanker ya, itu kalau dituliskan secara tulisan itu ada yang tanda merah di sini. Jadi kalau pada malignant sel kanker itu yang prominens itu adalah onkogennya. Ya, dia mitosis terus memicu mitosis, onkogen dan anti apoptosis. Bayangkan dia sudah selnya membelah secara cepat dan dia tidak bisa diprogram mati. Sementara tumor suppressor gene-nya ya itu turun levelnya dan apoptosis sinyalnya juga turun. Ya, jadi ini yang membelah itu tidak terkendali. Nah, P53 atau tumor suppressor gene ya kalau dalam kondisi normal itu kita sebut sebagai gain of the word ya, gatekeeper ya, menjaga. Karena dia menjaga kontrol untuk mitosis P53 ya. Namun kalau dia mutasi itu kita sebut sebagai P53 mutan atau P53 null itu ya, itu nama istilah yang nanti mungkin kalian bisa temukan kalau baca di paper. Oke, ini kaitannya siklus sel dan kanker. Nah, apa yang kalian dapat dalam gambar di sini? Jadi semuanya itu kan harus, kalau normal kan lurus ya, balance antara akumulasi dan apoptosis itu harus balance. Nah, cancer cell ini terjadi, ini akumulasinya kan lebih berat. Kalau misalnya kan harusnya itu kan balance antara akumulasi dan antara apoptosis, itu harus seimbang. Nah, ini berat di apoptosis atau berat di sel akumulasinya? Kalau seperti ini, ada yang bisa jawab? Bintang, Agung? Berat di apoptosisnya atau berat di akumulasinya? Normalnya kan antara akumulasi dan apoptosis itu harus seimbang. Nah, pada gambar yang di depan kalian ini, berat yang mana? Lintang? Lintang masih ada? Atau Agung Satria? Di Halo. apoptosis. Dok. Ya, aku ngopo, ini berat di mana? Kan harusnya balance ya antara cell accumulation dan apoptosis. Ini apa, Agung? Berat di mana?
Di accumulation bukan, Dok? Berat di accumulation atau berat di apoptosisnya? Kalau timbangan itu turun di bawah itu gimana? Berat di accumulation atau berat di apoptosisnya? Lintang bisa jawab atau Agung tadi? Apoptosis bukan, Dok? Apoptosis, ya. Berat di apoptosisnya Octavia, Agung, benar ya. Jadi turun di bawah berat apoptosis. Jadi pada case ini banyak sel yang dimatikan, ya. Ini kalau dalam ceritanya ya, kalau misalnya P53-nya itu tidak mutasi. Jadi dalam proses satu pembelahan, kemudian banyak sel-sel yang akan membelah, dan sel yang akan membelah itu DNA-nya rusak. Itu P53-nya tidak mengalami mutasi, otomatis kalau reparasi tidak bisa dijalankan, itu diprogram mati. Tidak masalah. Dan ini tidak akan pernah jadi masalah, ya. Karena sel yang cacat itu sudah tidak akan diproses, sudah kalau mati itu tidak ada masalahnya lagi. Yang sering jadi masalah itu kan yang barang yang hidup toh, termasuk orang hidup itu yang banyak jadi masalah. Nah, tapi kalau akumulasinya yang di bawah, itu kan berarti banyak sel yang membelah di situ. Bisa apoptosisnya naik, itu sesuatu yang kurang yang mati. Nah, ini seperti ini, kalau akumulasinya banyak, itu akan cenderung nanti kemungkinan ada proses mitosis yang tidak terkendali atau apa. Tetapi kalau normal, garis ini harus lurus. Antara yang akumulasi dan apoptosis itu harus balance. Oke? Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke sifat yang berkaitan dengan cancer cell ya, itu akan ada beberapa sifat yang kita akan jelaskan nanti. Ada apoptosis, kemudian juga ada angiogenesis, ada metastasis, kemudian loss of contact inhibisi. Apakah ada yang bertanya yang berkaitan dengan Ibu jelaskan sebelumnya? Ada lagi yang bertanya? Nur Afi, Aini, oke, belum ada ya. Jadi Ibu lanjut aja ke Yosi. Oke, jadi yang Ibu lanjut ke sifat-sifat dari cancer. Jadi ini ada beberapa sifat ya yang membedakan antara cancer dengan normal cell. Jadi kita pertama ini ingat ya, gap zero signal itu. Gap zero itu fase di mana sel itu tidak dalam posisi membelah, dalam kondisi istirahat ya. Kemudian atau dia sudah mau dikeluarkan oleh sel dari siklus sel. Namun sel cancer itu dia bisa tumbuh, dia bisa berkembang tanpa tanpa absen dari G0 signal. Jadi sel itu kan harusnya kan dia ada saat pertumbuhan, kemudian dia membelah, ada proses pembelahan, nanti berapa kali membelah diri dia akan stop resting dan dikeluarkan dari siklus. Tetapi cancer cell itu tidak ada tahapan itu, sehingga kita sebut dia eternal. Dia membelah bisa lebih dari 70 kali pembelahan dan dia tidak masuk ke area yang untuk resting, istirahat, apalagi istirahat dari membelah, apalagi keluar dari siklus sel.
Kemudian sifat sel cancer itu adalah yang kedua berkaitan dengan loss of contact inhibition. Jadi komunikasi sel cancer satu dengan sel cancer tetangganya itu tidak bagus. Kalau normal sel itu punya communication yang bagus dengan sel tetangga. Jadi kalau dia tumbuh setelah membelah, dia ukurannya akan membesar. Begitu dia kontak dengan sel tetangganya, dia akan stop perkembangannya. Jadi semua itu bentuknya sel itu uniform, seragam. Nah, kalau sel itu kehilangan kontak inhibisi atau loss of contact inhibisi, komunikasi antar sel satu dan yang lain itu tidak berjalan. Ini contohnya pada cancer cell ya. Oke, sudah dia tumbuh, kemudian dia kontak dengan sel tetangganya untuk stop ya pertumbuhan, dia tetap akan jalan sehingga nanti bentuk selnya kalau di bawah mikroskop diamati itu tidak uniform, tidak seragam. Oke, kemudian dia punya sifat anti-apoptosis, tidak bisa diprogram sel death, kemudian juga punya kemampuan untuk membentuk pembuluh darah baru, efektif immortal, eternal, ya hidupnya lama, abadi, dan mampu metastasis atau membentuk anak sebar. Ini adalah sifat cancer yang berbeda dari sel yang lain. Nah, semua tadi itu capability dari sel cancer ya, ability sel cancer ini yang berbeda dengan sel normal ini ditulis dalam suatu catatan yang kita sebut sebagai hallmark of cancer ya. Hallmark of cancer ini contohnya misalnya dia bisa seperti yang dijelaskan di depan menghindar dari program sel death. Kemudian juga self insufficient dalam growth signalnya. Kemudian dia bisa memicu angiogenesis, memicu metastasis, replikasi tanpa batas, dan insensitif terhadap anti-growth signal. Nah, dari hallmark of cancer seperti anti-apoptosis ya, dia bisa menghindar dari apoptosis, dia bisa membentuk pembuluh darah baru atau angiogenesis, dia mampu untuk metastasis, mampu dia membelah dalam jumlah banyak ya. Itu yang sekarang dipakai untuk strategi pengobatan dari cancer. Jadi pengobatan dari cancer sekarang itu diarahkan ke perkembangan seluler, molekulernya ya, seluler dan molekuler. Misalnya seluler molekuler untuk menghambat angiogenesis, seluler molekuler untuk menghambat metastasis, seluler molekuler untuk menghambat replikasi atau pembelahan selnya. Kemudian seluler molekuler yang berkaitan untuk memicu sel kanker itu bisa terprogram mati. Kemudian juga berkaitan dengan penghambatan growth faktor tertentu. Jadi dari sifat-sifat kanker yang ada yang sudah dipelajari ya dalam hallmark of cancer itu nanti akan dikembangkan ya. Dari sifat yang diketahui itu dikembangkan sebagai targeting terapi cancer. Jadi tingkatnya sudah ke molekuler dan ke seluler. Tingkat tidak hanya seluler saja, tetapi lebih ke molekulernya. Nah, ini contoh yang berkaitan dengan kontak inhibisi. Apa itu? Kontak inhibisi itu adalah satu mekanisme ya yang mempelajari sifat dari sel kanker, tetapi itu diamati, diawasi di bawah dengan melihat pertumbuhan kultur sel, membandingkan kultur sel normal dan kultur sel kanker. Kalau kultur sel normal ini bentuknya uniform. Batas satu dengan yang lain itu cantik sekali.
Kenapa? Karena komunikasi antar sel satu dengan yang lainnya tuh jalan bagus. Ya kalau dia tumbuh ya setelah membelah dia tumbuh, dia nyentuh dinding sel tetangganya itu stop. Sama. Tumbuh, berkembang, nyentuh dinding sel tetangga stop ya. Ada kontak inhibisi itu jalan bagus sehingga selnya bentuknya uniform. Sementara neoplastic cell itu communication antar sel cancer satu dengan yang lainnya itu tidak jalan bagus. Kontak inhibitionnya itu hilang, yang kita sebut sebagai loss of contact inhibisi. Nah, untuk loss of contact inhibisi ini ya, ini untuk loss of contact inhibisi ya, untuk loss of contact inhibisi ini menyebabkan nanti karena komunikasinya tidak bagus, itu dia nempel ke tetangganya masih tetap berkembang. Kemudian juga tidak ada stop di situ. Sehingga kalau diamati di bawah mikroskop, bentuknya itu menjadi tidak uniform, tidak seragam. Ya, yang uniform ini karena ada kontak inhibisi yang bagus. Kalau kehilangan kontak inhibisi itu menyebabkan di bawah mikroskop itu bentuknya tidak seragam dan saling menumpuk satu sama lain. Ya, itu sifat pertama. Sifat kedua, anti-apoptosis. Semua sel normal, kalau dalam siklus sel normal, itu kalau ada kerusakan genetik, itu akan diaktifkan program bunuh diri atau apoptosis atau program sel death. Jadi sudah, sel normal dengan cacat genetik sudah beres. Mati mesti, atau kalau reparasinya gagal. Namun kalau ada cancer cell, kerusakan genetik itu tidak bisa mengaktifkan program bunuh diri. Kalian tahu dari mana tadi ada kerusakan di B53 yang tidak bisa menyebabkan arrest tadi. Ya, program bunuh diri tidak bisa diaktifkan, cacat pada indukan sel, DNA sel yang cacat itu akan diturunkan ke anak selnya. Itu ada yang kita sebut sebagai transform cell, ya. Itu anti-apoptosis. Kemudian ada istilah yang disebut sebagai angiogenesis. Angiogenesis itu adalah suatu proses pembentukan pembuluh darah baru. Angiogenesis itu satu proses ya. Sebentar. Angiogenesis itu adalah proses pembentukan pembuluh darah baru atau new vaskularisasi. Nah, kita harus ingat angiogenesis yang berkaitan dengan kanker itu adalah pembentukan pembuluh darah baru yang dipicu karena adanya kanker, sel kanker atau jaringan kanker di suatu lokasi. Ya. Itu yang kita sebut sebagai angiogenesis. Namun angiogenesis itu juga kalian harus ingat nanti ada beberapa term ya. Misalnya ada pembentukan pembuluh darah baru mengikuti proses suatu kesembuhan luka. Ada luka yang sembuh ya, kemudian endometrium yang mengelupas di setiap periode menstruasi, itu nanti ada proses angiogenesis di situ. Itu adalah yang normal. Tetapi angiogenesis di sini itu adalah berkaitan dengan perkembangan dari jaringan kanker. Jadi fungsi sendiri angiogenesis ini adalah sebetulnya pembentukan pembuluh darah baru itu untuk memberikan makan pada jaringan kanker. Jaringan kanker itu butuh makanan. Dari mana? Diambil dari darah dari hospesnya. Jadi pembentukan pembuluh darah baru itu satu, dia untuk memberi makan jaringan tumor. Yang kedua,
pembuluh darah baru itu berfungsi untuk jalan metastasis atau menyebar. Ya, itu prinsipnya. Kemudian kenapa tumor itu, kenapa kanker itu bisa membuat angiogenesis, membentuk pembuluh darah baru ya? Karena kanker itu punya yang namanya TAF, tumor angiogenetik faktor. Dia menghasilkan TAF. TAF ini selain dihasilkan oleh jaringan kanker, juga dihasilkan oleh sel radang, misalnya makrofag yang ada di sekitar jaringan kanker. Jadi dia menghasilkan TAF ya, tumor angiogenetik faktor. Contoh-contoh tumor angiogenetik faktor misalnya heparin binding fibroblast growth factor ya, fibroblast growth factor namanya FGF. Kemudian juga ada transforming growth factor alpha, transforming growth factor beta, epidermal growth factor, platelet derivat growth factor, vascular endothelial growth factor. Ini semua adalah faktor-faktor atau growth factor yang dihasilkan oleh jaringan tumor. Ini masuk kelompok yang kita sebut sebagai tumor angiogenetik faktor. Selain dihasilkan oleh jaringan tumor, dia juga dihasilkan oleh sel radang. Salah satunya adalah makrofag yang ada di sekitar jaringan tumor. Nah, ini adalah prosesnya ya. Jadi tahapan proses bagaimana proses pembentukan pembuluh darah baru itu terjadi pada jaringan tumor. Oke, ini ceritanya. Jadi untuk untuk kanker itu bisa membentuk angiogenesis, pembuluh darah baru, ya, untuk menghidupi jaringan kankernya itu dibutuhkan pembuluh darah utama. Pembuluh darah utama itu pembuluh darah yang sudah ada pada tubuh hostnya, ya. Kemudian pembuluh darah itu kan dinding pembuluh darah epitelnya itu kan namanya endotel. Kemudian di bawah endotel ini ada matriks ekstraseluler, jaringan ikat. Oke. Nah, kalau misalnya ada jaringan tumor di sekitar ini, jaringan kanker di sekitar ini, ya, di daerah yang panah-panah ini ya, itu jaringan kanker ini akan menghasilkan angiogenesis faktor yang meliputi FGF, VEGF, dan yang lainnya tadi. Rilis angiogenetik faktor itu akan menyebabkan yang merah ini matriks ekstraseluler itu menjadi degradasi. Akhirnya apa? Matriks ekstraseluler yang degradasi ini akan menyebabkan endotel itu, dinding pembuluh darah, ini ya epitel yang membentuk dinding pembuluh darah, endotel ini terlepas dari teman sekitarnya, dia nembus dinding pembuluh matriks ekstraseluler tadi untuk bergerak mendekati dari jaringan tumor. Ini dengan basement membrannya ya, dengan dengan matriks ekstraselulernya mendekati jaringan kanker tadi. Dia migrasi mendekati jaringan kanker. Setelah dia migrasi, dia memperbanyak diri. Ya, karena angiogenetik faktor tadi memperbanyak diri, mitosis, kemudian dia berdiferensiasi dan dia menyambung dengan pembuluh darah yang lama. Jadi pembuluh darah utama itu nanti akan ada sambungan ya, kayak sudetan gitu, keluar menuju ke jaringan kankernya. Itu tidak hanya satu potongan ya, satu pipa baru ke arah jaringan kanker, tapi nanti juga ada banyak beberapa pipa baru ke jaringan kanker. Konsekuensinya apa?
suplai darah, di darah itu kan ada oksigen, nutrisi, dan sebagainya yang seharusnya untuk menghidupi sel normal, organ yang normal, itu semua tertarik untuk menghidupi sel kanker dan organ kansernya. Ya, akhirnya apa? Itu kekurangan pangan, kekurangan gizi. Jadi apapun hewan yang menderita kanker ataupun manusia itu tidak ada yang gemuk. Semua itu kaseksia, kurus ya, ada penurunan berat badan yang kronis. Karena semua yang dimakan, apapun itu, dia tidak untuk menghidupi dia, tetapi untuk menghidupi jaringan kansernya. Kenapa bisa menghidupi jaringan kanker? Karena kanker itu dia punya angiogenetik faktor yang bisa membentuk pembuluh darah baru. Jadi istilahnya sabotase nutrisi pakan yang harusnya untuk menghidupi hostnya itu, jadi untuk menghidupi jaringan kanker. Tapi syaratnya harus ada pembuluh darah utama. Nah, sekarang sudah mulai dikembangkan ya obat-obatan secara molekuler ataupun antibodi mahal-mahal itu ya untuk angiogenesis, tujuannya untuk mengeblok dari jaringan kanker itu agar tidak menghasilkan angiogenetik faktor, diblok. Tetap misalnya dihasilkan bisa, tetapi dia tidak bisa berfungsi sehingga angiogenesis itu tidak akan terjadi, yaitu ceritanya angiogenesis. Nah, ini contoh yang berkaitan dengan angiogenesis ya. Premalignant state, avaskular tumor. Biasanya tumor jinak ya. Benign tumor itu dia tidak ada angiogenetik faktornya. Dia tidak bisa membentuk pembuluh darah baru. Ini namanya avaskular tumor. Dia tidak bisa, dia hanya ada di lokasi itu. Nah, ini jaringan tumornya ya, ini pembuluh darahnya. Nah, kalau dia jadi malignan ya, ganas, itu ada peristiwa angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru. Nah, ini dari pembuluh darah utama, ini ada banyak sedotan ini ya, sabotase ini yang harusnya lurus saja, ini sabotase untuk menghidupi jaringan kansernya. Tambah jaringan kansernya tambah gede, pembuluh darahnya juga bertambah gede untuk menghidupi jaringan kanser. Nah, melalui pembuluh darah yang terbentuk baru ini, nanti jaringan sel-sel kanker, 1-2 sel kanker ini akan masuk ke dalam pembuluh darah ini. Ikut aliran darah, metastasis, nyebar ke bagian area yang lainnya. Seeding, mikro metastasis. Jadi dia pindah dari satu organ tetapi di bagian yang lain. Kalau lebih lanjut dia bisa menyebabkan metastasis yang meluas dia ke tempat yang lain. Jadi kenapa tumor jinak itu dia avaskuler. Jadi dia tidak punya faktor yang bisa angiogenetik faktor ya yang bisa menyebabkan pembentukan pembuluh darah baru. Jadi angiogenesis itu hanya merupakan salah satu sifat pada bentuk yang ganas. Seperti itu. Jadi ini ya seperti perampokan ya. Jadi semua yang untuk hidup hostnya itu kalau bisa diambil alih semua ya seperti itu. Ya seperti itu. Nah, kemudian ada gambaran lagi ya berkaitan dengan kalian mesti sudah pernah dengar yang berkaitan dengan anak sebar atau metastasis. Oke. Metastasis itu adalah penyebaran sel tumor. Tidak perlu massa gede, sel tumor 1, 2, 3 atau 1 sel tumor dari organ primer ya, organ utama di mana tumor itu muncul ke organ yang lain, berpindah ke organ yang lain. Itu disebut sebagai metastasis. Beberapa cara untuk metastasis itu bisa berupa
Local invasion ya, penyebaran lokal, menyebar dari jaringan dan organ sekitar. Misalnya cervical cancer, cervix itu dekat dengan urinary bladder ya, itu ke ke urinary bladder dan ureter. Kemudian kalau untuk gastric cancer itu misalnya dia ke pankreas, dekat di situ. Kemudian bisa melalui limpatik, pembuluh limpa. Misalnya breast cancer itu melalui axillary lymphonodes. Melanoma juga bisa melalui inguinal lymphonodes. Lung cancer melalui mediastinalis lymphonodes. Kemudian cara hematogenus, aliran darah. Gastric cancer itu pembuluh darah balik, dia bisa ke liver. Breast cancer itu bisa ke tulang. Kalau hematogenus bisa ke tulang, liver, brain, otak, dan tulang, ya seperti itu. Jadi khusus untuk breast cancer itu metastasisnya bisa melalui dua cara, melalui limfatik, melalui lymphonodes, ya, dan juga bisa melalui hematogenus. Misalnya dia pindah dari breast ke tulang atau ke otak atau ke paru. Kemudian ada jenis metastasis yang lain yang kita sebut sebagai direct seeding atau transcolemik. Ini metastasisnya hanya terbatas pada ruang peritoneum. Ini khusus untuk beberapa cancer, misalnya ovarial carcinoma, kemudian colorectal cancer, itu dia hanya di ruang dari peritoneum yang kita sebut sebagai transcolemik atau across peritoneal cavity. Dia tidak nyebar ke tempat lain tetapi hanya di lingkup ruangan itu. Nah, metastasis ini contoh dari gambaran metastasis ya, itu tidak semudah ya, gambaran dari metastasis ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi kayak pindah dari satu tempat atau satu tempat yang lain itu tidak. Jadi ini tumor ya atau sel kanker itu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu dia membutuhkan effort atau usaha. Contohnya di sini ini adalah primer tumor ya, primer tumor yang ada primary tumor yang utama di satu tempat ya. Primary tumor yang utama, ini ada transform cell, kemudian ada primary tumor, itu dia untuk masuk ke dalam pembuluh darah untuk mulai metastasis, ini metastasis melalui pembuluh darah, dia harus nembus membran basal. Ini ada usahanya, karena dia memang ada kelengkapannya, nanti Ibu jelaskan. Ini menembus membran basal, kemudian masuk dinding pembuluh darah, di antara endotel, kemudian masuk ke aliran darah, lumen pembuluh darah ya. Kemudian dia ikut bergabung dengan host limfosit agar tidak dikenali oleh sistem imun tubuh. Lari ke suatu tempat sampai tujuannya, dia juga harus keluar dari pembuluh darah, nembus membran basal lagi, kemudian masuk ke organ target. Jadi itu sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah. Jadi dia butuh perjuangan untuk berpindah, untuk menyebar ya, atau metastasis dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu ada kelengkapannya, kelengkapan tersebut tidak dimiliki oleh normal sel, sehingga normal sel itu tidak bisa metastasis. Oke. Nah, ini tahapan dari metastasis, prosesnya itu ada yang kita sebut sebagai reseptor mediated attachment. Ya, ada tahap di situ, ada yang kita sebut sebagai reseptor mediated attachment.
Nah, apa yang terlibat pada proses metastasis itu adalah laminin dan fibronektin. Ini kalau di sel normal juga ada laminin fibronektin ini high affinity pada basement membran. Nah, ini kalau pada sel cancer, reseptor untuk laminin fibronektin ini jauh lebih banyak dan tersebar di seluruh bagian dari membran. Jadi yang berperan itu adalah reseptor mediated attachment yang kita sebut sebagai laminin dan fibronektin. Oke, tahapannya secara simpel ya, itu ada 3 tahapan metastasis, attachment, degradasi, dan migrasi. Oke, ini katakan ini tumor sel, cancer cell ya. Dia punya fibronektin reseptor dan laminin reseptor. Jumlahnya banyak, jauh lebih banyak dari yang sel normal punya. Nah, laminin dan fibronektin reseptor ini basement membran ya. Basement membran itu adalah di situ juga ada laminin dan fibronektinnya ya. Banyak basement membran. Nah, kontak fibronektin reseptor dan laminin reseptor yang dimiliki oleh cancer cell pada membran basal ya, yang isinya adalah laminin dan fibronektin atau tipe 4 dari kolagen ya, fibrous tissue ya. Ini akan menyebabkan rilis ya, akan menyebabkan membran basement itu, membrana basalis ini degradasi. Degradasi membran basal ini terjadi karena apa? Kontak fibronektin reseptor dan laminin reseptor dengan dengan kolagen tipe 4 atau yang ada di basement membran itu nanti akan dihasilkan protease enzim. Contohnya kolagenase tipe 4, kemudian katepsin, kemudian plasminogen aktivator ya. Ini semua enzim itu dapat menyebabkan kolagen tipe 4 yang ada di basement membran ini menjadi soft atau dia mudah untuk ditembus. Nah, kalau dia sudah mudah untuk ditembus, nanti degradasi mudah ditembus, ini sel kanker ini akan menembus membran basal. Keluar. Menembus membran basal, apakah dia masuk ke pembuluh darah atau keluar dari pembuluh darah. Begitu dia keluar, bisa menembus, apakah dia akan tetap stay di situ? Tidak, karena adanya fibronektin yang kontak tadi dan ada autocrine motility factor, ini akan menyebabkan sel kanker tadi itu bergerak. Tidak hanya stay setelah menembus, tapi dia bergerak kemudian sampai dia menemukan tunggangannya. Salah satunya adalah host limfosit, sel radang atau limfosit dari yang punyanya human tadi, yang nempel. Ya, nempel itu satu, biar tidak dikenali oleh imun sistem, dan yang kedua, dia akan mempermudah, dia tidak usah bergerak, tetapi limfosit itu kan ikut aliran darah, jadi dia ikut di situ. Untuk nanti kalau sudah sampai dekat tempatnya, untuk dia pindah, dia akan melepaskan diri, dan mulai melakukan seperti ini lagi, attachment, degradasi, migrasi untuk masuk ke bagian dari organ yang lain. Oke, pinter kan dia pinter sekali, ada sesuatu yang pinter di sini yang dia kerjakan. Oke. Ya, itu contohnya. Oke, sekarang part yang terakhir ya, itu adalah sebetulnya gambaran dari metastasis. Metastasis itu pada kasus cancer ya, bentuk yang ganas, dan untuk metastasis itu tidak perlu banyak sel kanker, tidak butuh harus 1 kilo, apakah berapa gram, tetapi 1 sel cancer saja lolos
melalui membran basal, melalui proses metastasis, ikut aliran darah, pembuluh limpa, ataupun kontak langsung, ya, ataupun transgolemik, itu sudah bisa memulai terjadinya metastasis. Ini contoh gambaran metastasis. Organnya ini adalah organ hati, kemudian yang noduli berwarna keputihan ini adalah metastasis sel kanker dari kolon. Kalau dilakukan pemeriksaan histopatologi, kita bisa tahu organ di bawah ini adalah masih organ hati, ini organ hati. Tetapi di organ hati ini ada kanker sel kelenjar yang asalnya dari kolon. Jadi ini istilahnya adalah metastasis kanker kolon ke hati. Nah, kalau istilahnya metastasis kanker kolon ke hati, itu organ primernya mana? Organ primernya adalah kolon. Metastasisnya pindahnya ke hati. Atau misalnya metastasis breast tumor, breast cancer ke tulang. Organ primernya mana? Breast, ya, metastasisnya ke tulang. Clear ya? Itu adalah tata nama pemberiannya. Oke. Adakah di antara kalian yang mau bertanya? Ada enggak yang mau tanya? Ada enggak yang mau tanya? Dok, permisi izin tanya. Sapa iki? Siwi, Dok. Siwi, oke, apa? Iya, Dok. Sebenarnya saya dari dulu penasaran kenapa pengobatan kanker tuh nggak bisa kayak dipotong aja, dicongkel kayak gitu, Dok, terus diambil gitu. Kenapa harus pakai kemoterapi gitu, Dok? Padahal kan tadi Ya, dia tuh ada nyangkut sama ada neogenis gitu. Apakah dengan cara dicongkel tuh kok nggak bisa gitu loh, Dok? Saya maksudnya penasaran di situ aja. dibedah ya. Iya, Begini Dok. ya, karena kanker itu kan dia kan satu pertumbuhannya infiltratif ya, masuk ke dalam. Kemudian dia juga punya sifat tadi bentuk pembuluh darah baru dan metastasis. Nah, kalau dia sudah nyebar, sudah metastasis ya, apapun misalnya dari nodulinya itu dieksisi, dioperasi, diangkat. Tapi kan masih ada 1-2 sel kanker ini yang pindah toh. Sudah ikut pembuluh darah, pindah. Nah, makanya kan beberapa tindakan setelah pos operasi itu biasanya ada dilakukan radiasi ya, di lokasi di tempat tumor itu muncul. Jadi dioperasi dulu, kemudian diradiasi di tempat tumor itu muncul. Fungsinya untuk apa radiasi ini? Mematikan sel-sel yang tersisa di tempat operasi. Nah, kemoterapi atau sitostatika itu diberikan secara intravena ya. Itu tujuannya untuk apa? Ada tujuannya untuk mengejar kalau ada 1-2 sel yang lolos ikut pembuluh darah itu untuk mencegah dia menyebar ke tempat yang lain. Ya kan nggak kelihatan. Ya toh? Meskipun organnya itu sudah diambil, sudah dioperasi. Tetapi kan harus dikatakan diambil bersih ya, kelihatan dari mata telanjang itu bersih. Tapi kan masih ada sel-sel yang kemungkinan kecil di situ tidak terlihat. Sel kankernya. Oke, dimatikan secara lokal dengan radioterapi lokal. Yang sistemik untuk mengikuti salah satu tadi yang ikut lari pembuluh darah, ikut lari pembuluh limpa sistemik, pakai sitostatika dengan kemoterapi. Ya, seperti itu. Memang protokolnya seperti itu, nggak bisa langsung dicongkel gitu, enggak. Kalau diambil tempat itu, yang nanti namanya dia ganas, dia akan muncul lagi.
muncul lagi atau dia akan mempercepat penyebaran. Ya, jadi dengan radioterapi ataupun dengan menggunakan kemoterapi itu sebetulnya untuk mengejar atau menghilangkan sisa-sisa yang ada di situ, berusaha untuk mematikan yang ada di situ agar tidak menjadi lebih buruk prognosanya. Oke, itu sih, Wi. Clear? Ya dok, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum tak tanya? Ini kok jadi 91 ya, padahal tadi cuma berapa? Oke, ada lagi yang mau tak tanya? Ada yang lagi tanya enggak? Permisi dok, izin Sopo bertanya. iki? Gloria. Oke. Untuk yang tadi P53 itu dok, kan kalau tidak bermutasi itu lebih berarti apoptosisnya. Nah, keadaan itu apakah juga berbahaya dok? Kan tadi normalnya harus seimbang. Kalau misalkan lebih berarti apoptosisnya itu apa yang terjadi ya dok? Gitu. Terima kasih. Ya kalau banyak sel yang diprogram mati ya berarti banyak sel yang mati, tetapi balance-nya itu kalau sebetulnya harus balance. Kalau banyak yang mati, kemudian sementara mitosisnya, pembelahannya juga tidak terjadi, ya, tidak bisa untuk menggantikan yang mati, berarti itu kan juga sesuatu yang tidak normal juga. Ya, tetapi selama ini itu yang terjadi seperti itu. Jadi kalau harus balance. Kemudian akumulasi dan apoptosis itu harus balance. Kalau banyak yang mati atau banyak yang akumulasi itu berarti sesuatu yang sudah tidak balance juga. Kalau banyak yang diprogram mati dan itu tanpa inflamasi, tanpa nekrosis itu juga tidak bagus juga. Ya, seperti itu. Harusnya semuanya dalam kondisi balance ya, teori ya, B teori. Oke. Ada lagi? Loh, ada lagi? Halo, izin bertanya dokter. Apa? Sisil? Cecilia, ya dokter. Oke. Kan sering banget kita dengar kayak cancer stadium 1, stadium 2 gitu-gitu kan dokter. Nah, itu sebenarnya penentuan stadium-stadium itu berdasarkan apa ya dokter? Apakah siklusel ini juga salah satu jadi penentuan dalam stadium itu gitu dokter? Jadi kalau siklusel itu tidak untuk penentu dari stadium. Jadi kalau yang lengkap untuk penentu stadium itu ada di patologinya manusia ya. Kalau di hewan belum terlalu banyak. Tapi itu istilahnya grading dan staging ya. Itu penentuan stadium itu tidak hanya melihat bentuknya saja, kemudian ditentukan ini stadium, tidak. Itu berdasarkan dari hasil biopsi, kemudian juga hasil operasi, misalnya gambaran dia kan biasanya dia metastasis itu kan bisa lewat pembuluh limpa ya, gambaran yang ada di pembuluh limpa ya, itu nanti ada gradingnya dari histologinya, dari histopatologinya, dan itu nanti bisa dipakai untuk menentukan dia masuk ke state, masuk grading dan staging yang keberapa. Jadi berdasarkan pada pemeriksaan histopatologi ya, baik dari jaringan organnya maupun limfonodus yang terdekat. Ya, seperti itu. Oke. Ya, itu penentuan grading dan staging ya, itu untuk penentuan stadium. Namun siklus sel itu tidak bisa dipakai untuk itu, bukan dipakai untuk itu. Hanya untuk siklus sel itu kan hanya untuk kita tahu bahwa normal seperti ini, kemudian abnormal seperti apa. Memang senternya kalau di siklus sel tadi Bu sudah sebutkan adalah di P53. Selama dia tidak mutasi, oke. Tetapi kalau dia mutasi itu akan ada abnormalitas di dalam siklus sel.
ya, terbentuk dari siklus sel cancer tadi. Dan memang banyak beberapa buku ya, mungkin ada yang tak unggah di Elok ya atau enggak ya, ada beberapa kejadian bahwa mutasi di P53 itu banyak sekali ditemukan pada beberapa kasus cancer. Hampir semua banyak kasus cancer itu karena mutasi P53. Itu dari beberapa referensi ya, dari beberapa tulisan orang. Seperti itu. Ya. Dan itu bisa kalian sudah tahu sekarang linknya dengan siklus sel. Oke? Ada yang tanya lagi? Oke. Mesti dok, Oke, sopo iki? Bu Hari dok, saya izin bertanya sih. Bu Hori, apa Bu Hori? Saya minta tolong untuk diulangi yang mana dok, yang tadi penamaan pada metastasis tadi karena jaringan saya terganggu. Penamaan pada apa? Metastasis Metastasis ya. tadi yang dari sel utama ke sel cabang itu Dari mana? Dari sel mana? sel yang utama dari yang kanker yang utama ke kanker yang pindahannya itu Oh, dok. penamaannya. Penamaan Jadi lagi. begini, jadi kalau misalnya ada kanker di kolon ya, kemudian kanker kolon itu bermetastasis ke hati, maka diistilahkan sebagai metastasis kanker kolon atau CA kolon ke liver. Jadi organ primernya, kalian tahu, organ primer itu adalah organ di mana kanker itu pertama kali muncul. Di mana Mas Bukori? Di kolon atau di hepar? Tadi Metastasis di kolon dok, di kolon. Di kolon ya. Metastasis kolon kanker ke hati. Berarti organ primernya itu di kolon. Organ tempat kanker itu pertama kali muncul. Sama juga misalnya di breast, metastasis breast cancer ke tulang. Organ sekundernya mana Mas? Tulangnya. Oke, kamu udah clear kan? Organ Clear, primernya adalah breast. Oke, seperti itu ya. Jadi organ primer itu adalah organ di mana kanker itu pertama kali muncul. Jadi jaringannya mesti jaringan payudara atau jaringan kolon, ya, yang nanti akan muncul di organ yang sekunder. Oke. Terima kasih Bu Kori ya. Clear ya, sudah ya. Kamu Berarti bisa perpindahan kansernya melalui angiogenesis dok. Perpindahannya itu dia metastasis, melalui metastasis, melalui penyebaran tadi. Nah, kalian tahu kalau angiogenesis itu selain untuk memberikan makan pada jaringan kanker, tadi kan ada pembentukan pembuluh darah baru juga. Nah, lewat pembuluh darah itu juga bisa sebagai jalan untuk metastasis. Oke, tadi angiogenesis merupakan jalannya dok ya? Apa? Angiogenesis merupakan jalannya ya dok? Salah satu jalan kalau dia mau metastasisnya melalui pembuluh darah. Oh, gitu. Karena metastasis kan ada lewat pembuluh limpa, bisa melalui kontak langsung, bisa melalui ruang peritoneum, gitu Bu Kori? Gitu. Oke, clear? Namun clear dok, terima kasih. Iya, sama-sama. Siapa lagi yang mau tanya? Izin bertanya dok, Siapa lagi? Halisa. Kolisa, apa? Iya, tadi kan penjelasan metastasis dijelaskan dengan organ yang masuk ke pembuluh darah, terus dia menuju organ lain. Nah, apakah bisa kalau metastasis itu terjadi pada sel darah yang dia itu sudah ada di dalam sirkulasi? Nah, jika ada, prosesnya bagaimana ya dok? Terima kasih. Ya, sama saja. Ya kan berarti kan sel-selnya ini kan kankernya kan kanker di darah, ya toh? Kanker di darah kan bukan berarti dia ada di darah, tetapi dia asalnya dari mana? Biasanya blood cancer itu kan masalahnya ada di bone marrow organnya. Organ yang dipakai untuk hematopoiesis. Dari sana dia keluar, dilepas, ikut aliran darah, sama, enggak masalah. Nanti dia ke organ target.
bisa ke liver, bisa ke limpa, ya, misalnya seperti kasus limfoma, ya. Limfoma itu lymphoblastic cell, sel induk dari tumor pada sel induk dari limfosit. Dia di mana stem cell-nya asalnya? Apakah ada di organ, hati, dan sebagainya? Enggak. Dia sumbernya ada di mana? Yang untuk hematopoietic system, hematopoiesis. Bone marrow, sumsum tulang. Dari sana dia dikeluarkan, tumor itu dia dikeluarkan kemudian masuk ke sirkulasi. Proliferasi mitosisnya di mana? Di bone marrow. Oke? Seperti itu. Baik, Jadi mesti ada jaringan sumber penghasilnya kan, Kolisa, ya? Oke. terima kasih, Tapi Dok. dia nanti kalau sudah jadi sel limfoblast tadi ya, ikut aliran darah. Nanti kalau dia lymphoblastic cell, kalau dia mau masuk ke hati juga prosedurnya sama seperti tadi. Keluar dari dinding pembuluh darah, nembus gitu. Kemudian dia juga masuk ekstraseluler matrix, ikut pembuluh darah kecil kan, kemudian masuk ke organ target. Lewat pembuluh darah kecil, dari pembuluh darah besar itu kan mesti ada pembuluh-pembuluh darah kecilnya. Ya, tetap seperti itu. Oke? Oke. Clear? Terus, Dok. Polisa? Oke. Terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi? Oke, sekarang Ibu akan bagikan tahap pertama dulu. Ibu akan bagikan untuk kalian bisa absensi. Absen segera ya, segera absen. Kemudian jangan keluar dulu 88 orang ini karena setelah absen ada absensi yang seri kedua. Kita akan adakan latihan seberapa kalian paham. Ya, oke. Kita share absennya dulu. Kalian absen cepet-cepetan aja yang pertama ya. Tolong dilihat di kolom chat. Kolom chat, kalian segera absen. Oke. Segera absen. Oke, sudah saya kirim dan segera absen. Oke, saya tunggu sampai 10, 2 menit kalian absen. Tolong absen dulu, jangan meninggalkan tempat ya. Kemudian setelah kalian selesai absen, kalian bilang selesai absen saya 10 ya. Kemudian nanti saya share Google yang kedua. Oke, tunggu 2 menit lagi. Oke, apakah sudah absen semua dari 90 mahasiswa? Harus absen dulu, absen yang pertama dulu.
Oke, sudah. Kita kalau sudah Ibu share sekarang untuk latihannya. Jadi paling tidak kalian bisa tahu bayangannya ya. Besok kalau ujian itu seperti apa. Oke. Karena ada 10 soal ya, Ibu kasih waktunya sampai 10.15 atau 10.20. Coba dibikin sendiri. Karena ini untuk latihan kalian. Oke, sudah Ibu share, mohon dibuka. Oke. Ya? Sudah dapat? Oke. Kita tunggu. Yang bisa dibuka kameranya, di-on kameranya, tolong di-on kameranya. Tak lihat mukanya, enggak apa-apa, tidak untuk apa-apa, tetapi hanya sekedar sekalian ngambil dokumentasi untuk kuliah hari ini. Oke, on kamera yang memungkinkan. Oke. Terima kasih. Siapa ini? US Swen ya? Oke. On kamera ya, yang memungkinkan. Nggak ada yang on kamera, sampeyan akeh. Oh, habis nangis. Oh, nggak bisa kami on kamera. Nggak, saya minta on kamera. Nggak apa-apa. Untuk itu. Kenapa pagi-pagi nangis? Oke, nah ini beberapa temanmu bisa. On kamera sambil kalian kerjakan. Kita tunggu sampai 10.15. Ada 10 soal di situ. Oke, yang memungkinkan dibuka kameranya. Kalau mohon izin device-nya error, kalau memungkinkan dibuka kamera, dibuka. Tapi kalau memungkinkan dibuka, kamu bilang device-mu error, ntar error bener loh ya pas ujianmu. Repot nanti. Oke, ini masih ada di perjalanan, ini kesian ini, siapa ini, Nurin ini. Oke. Masuk yang lain nggak ada? Veterina, Theodora, Rido, Rana, Ken, Muhammad Raihan, Sarah Putri. Ini Keke cuma masang itu, masang laptop ditinggal pergi. Nggak apa-apa sih, saya tuh nggak masuk kuliah saya nggak apa-apa. Yang penting ujian kalian bisa dan lulus. Itu aja kan. Permintaannya Ibu kan gampang toh, kalian ujiannya bahannya Ibu dan lulus. Ya belum mandi kan cuma pas foto Fauzan. Oke. Oke, 1 menit lagi. Nggak susah kok, nggak susah. Ibu kalau kasih bahan itu nggak susah kok. Dan ini kalau kalian kemarin
ikut mengikuti kuliah, kalian sudah mesti bisa untuk bisa jawab. Karena ini saya ambilkan dari yang kemarin. Oke. Kita tunggu 10.20, 10.15 belum ada respon. Oke. Tunggu 10.20. Kemudian sambil Ibu mengingatkan ya, minggu depan kita tanggal 31 masih ada 1 kali pertemuan, itu gabungan antara kelas A dan kelas B. Jadi untuk mempelajari mengenai etiologi atau penyebab dari kanker, ya, penyebab dari kanker. Oke. Kemudian juga kalian siapkan juga ya, persiapkan, dipelajari, karena siapa tahu kalau tiba-tiba nanti saya tidak akan ikut ujian akhir, tapi saya ujiannya hanya dengan menggunakan ujian yang dari pertemuan seperti ini. Oke. Ini banyak sekali yang tidak pasang itu ya, tidak apa-apa. Hanya 91 orang, tidak masalah. Kita mau lihat. 2 menit lagi. 2 menit lagi di submit ya. Apapun jawabannya, kalau tidak bisa jawab kan cuma di titik aja gitu toh. Biar bisa disubmit kan di titik aja. Apapun jawabannya. Karena saya akan adakan bahasan pendek untuk membantu kalian mendapatkan jawaban yang benar. Dua menit lagi. Sudah jam 10.20 ya. Oke. Saya lihat responnya.
Ada 16 yang merespon ya, 24, 34 mahasiswa yang respon ya. Oke. Saya stop saya stop ya. Jadi tetap boleh kalian melanjutkan ya. Oke, enggak masalah. Tapi yang penting adalah kita bahas dulu ya. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 itu kan sebutkan salah satu contoh metaplasi yang non-neoplastik. Apakah ada yang bisa jawab? Sekar, Kolis, Bukori, tadi Arif, Husna. Oke, Amar. Mohon coba izin untuk menjawab. Oke, Jadi, terima kasih. perubahan sel sukamus menjadi kuboid atau kuboid menjadi sukamus yang terjadi pada banyak pada penampungan urin sebelum dibuang keluar. Oke, tapi contoh yang lain, contoh metaplasi non-neoplastik, tipikal, ini satu tadi, kamu bisa menyebutkan Amar. Kemudian yang kedua itu adalah defisiensi vitamin A pada unggas. Itu ada metaplasi di saluran pernafasan ya, tapi itu non-neoplastik. Kenapa non-neoplastik? Begitu nanti suplai vitamin A-nya ditambahkan kembali, itu akan kembali ke normal. Oke, pertanyaan yang kedua, sel dengan cacat pada DNA yang diturunkan pada anak selnya dikenal sebagai, ada yang bisa jawab? Fauzi, Bukori, Arif, raise hand, siapa? Atau teriak, karena Ibu tidak bisa di semua tempat. Apa? Rido, Putri, Tiwi? Amar? Ayo Mar, apa Mar? Transformation cell, Dok. Transform cell, oke. Transform cell, oke. Kemudian lagi pertanyaan berikutnya, ya. Tahapan dari karsinogenesis, di mana karsinogen itu berinteraksi dengan DNA sel, itu terjadi pada tahap mana? Ada yang jawab? Nanti yang jawab tak catat loh ini. Ada reward tersendiri. Amar? Kusna? Izin menjawab, Dok. Sopo? Kolis? Andinda? Oke, mohon maaf jika salah nggih, Dok. Apa? Initiation, promotion, dan progression. Ya, yang berikatan dengan DNA, yang interaksi dengan DNA, dari 3 itu mana? Andinda? Yang berinteraksi dengan DNA ya, Dok ya? Ibu sudah jelaskan di kuliah. Apa? Meskipun tidak ada di catatan. Initiation, mana? Dok. Initiation. Oke, terima kasih. Ya, kemudian pertanyaan yang ketiga. Ya, karsinoma adalah penamaan tumor ganas yang histogenesisnya berasal dari mana? Ayo, aktif. Siapa? Izin menjawab. Ada yang tahu? Polis. Epithelial tissue bukan ya, Dok? Oke, benar ya. Kolis ya. Kemudian tadi yang kedua tadi siapa yang jawab kedua tuh Adinda ya tadi ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, buktinya kalian bisa semua. Lesi prakanker yang ditandai dengan perubahan bentuk sel dewasa 1 menjadi bentuk sel dewasa yang lain dikenal sebagai, ayo klik. Perubahan sel dewasa 1, Adinda? Metaplasia bukan ya, Dok ya? Sip, oke.
Jangan ragu-ragu, jawabanmu sudah benar, ya. Kemudian anaplastik sel. Apa yang disebut anaplastik sel? Ayo, Pembelahan yang cepat, mitosis Dok. yang tidak Sopo, sempurna. satu-satu. Siwi, Azhar, Asahra, oke. Apa, Asahra? pembelahan atau mitosis yang tidak sempurna, Dok. Mitosis yang tidak sempurna, pembelahan sel yang tidak sempurna. Oke, nanti Siwi masih ada kesempatan. Oke, sebutkan penamaan salah satu tumor ganas yang penamaannya berakhiran dengan oma. Bukan Oma Irama. Ayo, Sopo? Ridho. Izin menjawab, Dok. Mm-mm. Osteosarkoma contohnya, Dok, atau liposarkoma. Osteosarkoma. Akhirannya oma kok, akhirannya benign. Siapa? Izin menjawab, Permisi, Dok. dokter. Izin Sopo? menjawab, Dokter. Veterina? Ada hepatoma, melanoma, sama limfoma. Oke, sip. Ya. Kemudian ini pembelahan sel. Mitosis. Mitosis sel yang terkendali diatur oleh dua produk gen. Oke, siapa yang tahu? Produk gen yang mengatur mitosis. Izin menjawab, Dokter. Sopo? Sopo kuwi salah satu. Sisil? Suppression gen sama oncogen. Oke, ya. Kalian kan belajar kalau seperti ini, ya. Kemudian bahan yang bisa memicu terjadinya kanker dikenal sebagai, ayo, veterina lagi ya. Oke. Karsinogenik bukannya, Dok? Oke, karsinogenik. Oke, ya. Kemudian satu yang terakhir, sebutkan dua ciri sel kanker yang bisa diamati di bawah mikroskop cahaya. Sopo? Ojo raise hand, Ibu Raketo, bengok. Teriak. Siapa? Izin menjawab, Dok. Sopo kuwi? Elma. Mungkin Oke. selnya yang tidak beraturan, Dok. Sama satu lagi mungkin terbentuknya pembuluh darah, Dok. Oh enggak, kalau pembentuk pembuluh darah kan itu kamu tidak mengamati individual selnya. Tipikal sel kanker kalau kita lihat di bawah mikroskop dibandingkan sel normal. Ada yang tahu? Elma tadi belum tepat. Siapa? Mohon izin menjawab, Dok. Sopo kowe? Iki sopo cah lanang iki? Amar. Oke. Yang pertama, bentuk selnya bromerbuk tidak karu-karuan. Yang kedua, selnya saling berdempet-dempetan karena sangat banyak sehingga tidak gimana ya, satu ruang tapi terlalu penuh seperti itu. Oke, jadi bentuk dan ukurannya dia ada variasi bentuk dan ukuran. Oke, terima kasih. Itu kurang lebih ya bahan yang nanti Ibu pakai untuk ujian. Nah, untuk yang namanya Ibu sebutkan ada Amar, Adinda, Polis, siapa tadi Asahra, Veterina, kemudian Cecil, itu nanti WA Ibu. WA ke Ibu, ya. Kamu kirim namamu dengan cara WA ke Ibu. Ya. Nomor WA aku 0813-2920-9376, sebutkan namanya 6 orang ini, ya. Untuk yang 6 orang itu nanti untuk part patologinya kamu sebutkan nama dan nama dan nomormu. Nama dan nomor mahasiswa yang lengkap, ya. Kemudian kamu kirim ke Ibu, ya. Kemudian nanti kalau untuk ujian, kamu tetap masuk ke ruangnya Ibu, ya, tetap masuk, tetapi biarin aja, kamu enggak usah kerjakan, enggak apa-apa, tapi kamu masuk, ya.
nanti kita sudah ada penilaian tersendiri ya dari itu. Jadi sebetulnya tidak perlu ikut ujiannya Ibu ya, tetapi kamu masuk aja tetap, nanti saya infokan ke Dr. Sugiono ya. Kamu segera WA Ibu Amar, Adinda, Kolis ya, siapa tadi? Kolis, kemudian Azahra, Veterina, kemudian ada Cecilia. Oke, ya. Itu. Ada berapa tadi? Coba cek lagi ya. Nanti segera diinfokan ke Ibu. Nanti Amar yang mewakili aja. Nomor WA-nya Ibu 0813 2920 9376. Oke? Oke, kita selesaikan hari ini. Alhamdulillah selesai dengan lancar. Semoga berkah untuk saya dan juga berkah untuk kalian semua. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih ada pertanyaan enggak? Enggak ya? Oke, jadi Ibu tutup. Kemudian Ibu kita ketemu di minggu depan kelas A dan kelas B. Terima kasih untuk semuanya. Oke.